Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Nur Fatima Apriliani dari kelas Manajemen 20E. Di sesi pertama ini, saya akan menjelaskan mengenai investasi. Definisi investasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, pengertian investasi menurut Ikatan Akuntansi Indonesia adalah suatu aktiva yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan melalui distribusi hasil investasi seperti bunga, royalti, dividen, dan uang sewa untuk apresiasi nilai investasi atau untuk memanfaatkan lain bagi perusahaan yang berinvestasi seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan perdagangan. Selanjutnya, pengertian investasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penanaman uang atau modal di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Selanjutnya, dasar keputusan investasi. Adapun dasar keputusan investasi menurut Tan Delilin 2005 terdiri dari 4. Yang pertama, return adalah alasan utama orang berinvestasi adalah untuk memperoleh keuntungan. Dalam manajemen investasi, tingkat keuntungan investasi disebut sebagai return. Kedua, B-risk yaitu korelasi langsung antara pengambilan dengan resiko, yaitu semakin tinggi pengambilan, semakin tinggi resiko. Oleh karena itu, investor harus menjaga tingkat resiko dengan pengembalian yang seimbang. Selanjutnya, high time factor. Jangka waktu adalah hal penting dalam definisi investasi. Investor dapat menanamkan modalnya pada jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Yang terakhir, proses investasi. Proses investasi adalah suatu rangkaian aktivitas yang menghasilkan di dalam pembelian aset nyata atau surat berharga. Proses investasi berkisar tentang keputusan-keputusan investasi yang berhubungan untuk memaksimumkan kekayaan investor. Selanjutnya, ada 4 tujuan investasi. Yang pertama, terciptanya keberlanjutan dalam investasi tersebut. Kedua, terciptanya profit yang maksimum atas keuntungan yang diharapkan. Ketiga, terciptanya kemakmuran bagi para pemegang saham. Yang terakhir, turut memberikan andil bagi pembangunan bangsa. Selanjutnya, langkah-langkah dalam proses investasi terbagi menjadi 5. Yang pertama, pengetahuan tentang pengambilan dan resiko investasi. Kedua, mengetahui sikap investor terhadap resiko. Ketiga, pengetahuan dari setiap tipe surat berharga atau aset yang tersedia untuk investasi, termasuk pengembalian yang diharapkan dan resiko yang berhubungan dengan tipe aset atau surat berharga tersebut. Keempat, memilih beberapa surat berharga atau aset yang dapat memberi suatu pengambilan dan resiko yang dapat diterima berdasarkan kebutuhan-kebutuhan dari investor tertentu. Yang terakhir, mengukur dan mengevaluasi kinerja. Selanjutnya, ada jenis-jenis investasi terbagi menjadi 4 jenis investasi. Yang pertama, kas atau tunai ataupun aset investasi dalam bentuk kas umumnya ditawarkan dalam bentuk tabungan, deposito, atau reksadana pasar uang. Kedua, pendapatan tetap. Pendapatan tetap bagi investornya bisa bulanan atau tahunan. Umumnya ditawarkan dalam bentuk obligasi atau surat utang dan reksadana pendapatan tetap. Yang ketiga, saham. Saham adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Aset saham
bisa ditemui pilihannya dalam bentuk reksadana campuran, reksadana saham, dan juga saham biasa. Keempat, aset fisik. Jenis terakhir adalah aset fisik yang umumnya berbentuk emas, batu, permata, dan properti. Selanjutnya ada 10 resiko investasi. Yang pertama, resiko tingkat bunga. Kedua, resiko daya beli karena inflasi. Ketiga, resiko pasar. Keempat, resiko manajemen. Kelima, resiko kegagalan. Keenam, resiko likuiditas. Ketujuh, resiko penarikan. Kedelapan, resiko konversi. Dan kesembilan, resiko politik. Yang terakhir ada resiko industri. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.